preposition dengan phrase. Preposition sendiri itu artinya kata depan, sedangkan phrase itu sekumpulan kata yang bisa memiliki fungsi sebagai noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan verb atau kata kerja. Nah, dari pengertian preposition dan phrase tadi, kita bisa merumuskan prepositional phrase ini dengan rumus yang sederhana, yaitu preposition plus object. Preposition ditambah objek. Objek dalam preposition ini terdiri atas 4, disesuaikan dengan kebutuhan jika ingin menggunakan kalimat prepositional phrase ini. Yang pertama ada objek dan noun. Objek dan noun ini merupakan objek yang masih murni, tidak ada kata tambahan apapun. Misalnya bendanya buku saja, tidak ada tambahan misalnya the book atau is book. Itu berarti bukan verb noun. Verb noun di sini maksudnya kata benda atau objek yang masih murni, belum ada tambahan apapun. Kemudian objek yang kedua ada noun phrase. Noun phrase ini sekumpulan kata benda yang minimal itu terdiri atas adjektif atau kata sifat dengan noun atau kata benda. Misalnya that beautiful. That itu yang menerangkan the girl beautiful. Girlnya itu nounnya, beautiful itu sifatnya, adjektifnya. Kemudian objek pronoun. Objek pronoun itu maksudnya objek dalam bentuk kata ganti orang. Misalnya they, he, she, he, it, atau us, me yang biasa kita gunakan kalau bercakap. Kemudian objek yang kedua dalam bentuk gerund atau kata kerja working. Kata benda yang fungsinya sebagai kata kerja. Misalnya reading. Ada tambahan kata in di belakangnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk saja langsung ke contoh soal. Contoh cara membuat kalimat prepositional phrase. Yang pertama, kita gunakan rumus preposition ditambah objek dan noun. Misalnya kita gunakan preposition at. Dan nounnya home atau rumah. At itu artinya di dan home itu artinya rumah. Kalau kita buat dalam bentuk kalimat, bisa dibuat kalimat seperti I'm at home. Saya ada di rumah. Kemudian prepositional yang kedua, rumusnya preposition ditambah objek noun phrase. Misalnya preposition with atau artinya dengan noun phrase that girl beautiful. Kalau dibuat dalam bentuk kalimat, contohnya I want to spend my life with that beautiful girl. Saya ingin menghabiskan hidup saya dengan gadis cantik itu. Kemudian contoh yang ketiga itu kita menggunakan rumus preposition ditambah objek pronoun atau kata ganti orang. Contohnya kita menggunakan preposition before atau sebelum dan as. Contoh kalimatnya she was before us. Bisa juga menggunakan preposition beside, kemudian objek pronounnya itu me. Jadi kalimatnya she always went to stay beside me. Dia selalu ingin berada di sampingku. Beside kan prepositionnya, me itu objeknya. Beside itu samping. Me itu menghadap
beside me, di sampingku. Kemudian contoh yang terakhir keempat yaitu preposition. Preposition ditambah objek gerund atau verb dalam bentuk ing. Kita bisa menggunakan preposition after. After itu setelah. Dan gerund atau kata kerja dalam bentuk verb nya reading the book. Reading the book. Kalimatnya contohnya she fell asleep after reading the book for hours. Dia tertidur setelah membaca buku selama berjam-jam. Okay. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.